Halo Sobat Baptek, kembali lagi bersama kita dari Baptek Team dan kali ini kita ingin diskusi santai mengenai pengalaman-pengalaman menjadi seorang programmer. Nah, kali ini kita kedatangan temen nih. Bisa diperkenalkan kan nih? Siapa nih? Boleh dong. Nama saya Rido, saya dari Malang. Malang Fred nih? Malang asli. Asli. Di sini tahu sebagai apa nih kerjanya nih? Ini Mas, babu Mas saya Mas. Wah, ya benar bro. Jadi ini sih programmer. Dia programmer. Iya, programmer nih. Nah, Rido ini dia programmer. Nah, khusus buat kalian yang teman-teman yang sedang merantau ke Jakarta dari daerah yang bekerja sebagai programmer. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang pengalaman-pengalaman dari Rido ini nih. Nah, gini dong. Jadi kalau misalkan programmer, gue pengen tahu nih bedanya programmer di daerah dengan di kota tuh gimana sih bedanya? Kira-kira ada perbedaan signifikan? Iya, sedikit nggak tuh? Yang paling menonjol sih biasanya dari cara ininya sih Mas, explore sama berani dia try and error-nya. Kebanyakan kalau orang-orang programmer dari tempat aku tuh, teman-teman aku ya sebaya tuh dia takut kalau mau salah tuh males oprek, males apa gitu kan. Beda kalau di sini kan kebanyakan selama sejauh ini ya yang saya temui itu orang-orangnya tuh pada berani aja kalau salah ya malah justru nyari salah. Dia bisa gitu. tahu ini gitu. Jadi apa namanya kurang ngoprek berarti Iya, kalau di sana. main aman lah. Main aman. Ya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan di sana gitu, kalau sistem pendidikannya untuk programmer ya, itu beda nggak tuh? Kalau untuk sistemnya di sono tuh kayak tapi ini ya khususnya di kampus aku ya. Iya. Kayak semacam tuh kita dipaksa ke A gitu Mas. Padahal kan sebenarnya IT kan luas tuh, Iya, A, B, C, D, E kan ya. Iya. Cuman kalau di tempat aku tuh kayak diarahin harus A pelan-pelan. Mau nggak mau kayak harus A gitu. Oh gitu. Jadi kayak misalkan lu senangnya sebenarnya di mobile nih, Iya. tapi karena si kurikulumnya itu di website, Nah, udah lu dipaksain untuk website. kebanyakan gitu di tempat aku dulu. Jadi nggak bisa ekspor tuh? Iya, makanya itu. Wah. Jadi setiap kita mau ekspor nih pasti kehalang sama materi pelajaran apa, makanya kita nggak bisa fokus ekspornya kan. Oh iya Jadi betul. kita lurus alhasil pas waktu udah semester mau lulus tuh, kan waktunya kita bikin skripsi tuh, tugas Iya. akhir. Nah itu kita mau sesuai dengan keinginan kita, jadinya nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau harus sesuai dengan kurikulum manajer selama ini Mas. Berarti kalau kayak gitu, ini dong ya sama sih sebenarnya kalau di kampus di Jakarta ya kurang lebih sama, cuman terkadang kita kan ada penjurusan nih. Kalau misalkan di kampus tuh, nah di lu tuh ada nggak tuh penjurusan tuh? Gak ada Mas. Nggak ada. Orang ini apa SKS-nya aja di kayak paket gitu. Oh gitu. Iya, jadi langsung dapet aja, nggak ada yang namanya milih matkul apa, nggak ada. Kelas juga langsung dapet. Oh gitu. Jadi beasiswa ini lebih diarahkan tuh lu kalau terstruktur ke A ya ke A aja. Iya, orang 3 tahun aja ininya sama semua Mas. Temannya sama semua, kayak SMK udah. Jadi kayak SMK? Iya, emang dulu kan apa kayak goyonannya tuh, dan candaannya kampus aku tuh SMK Negeri 1. Oh, Negeri 1. Surat. Gitu. Iya, Ini juga merah nih. nama jalannya. Nama jalannya. Berangkat jam 7, balik-balik maghrib. Daftarin itu kayak SMK mesin kan. Oh, gitu. Praktek. Tapi kalau gue boleh tahu nih, misalkan lokal nih atau opportunity kerja di daerah sama di ibu kota nih, itu lebih gede mana sih big opportunity-nya tuh? Terus terang jauh kota Mas. Kota. Saya udah beberapa kali ketemu sama teman saya nih, khususnya pas waktu program beberapa kali. Saya sharing tuh sama teman-teman gimana di sini, gini kondisinya gimana. Yang pertama nih di Malang tuh suka pilih-pilih Mas kalau mau nyari orang-orang itu perusahaannya. Ya pasti yang pertama nih perusahaan tuh milih orang yang skillful, yang tinggi banget skillnya. Jadi dengan gaji yang di bawah ya. Gue tahu nih. Jadi kerjaan Superman gaji Superman. Oh, Superman banget udah kayak aduh. Oh serius? Aduh kacau sih Mas. Karena banyak teman-teman aku cerita katanya justru hampir ini pekerjaannya tuh banyak, nggak ngotak, cuman gajinya waduh. Mungkin gaji korporat juga dia apa ya? Lebih nuntut ke karyawan itu tinggi, cuman opportunity baliknya itu kurang. Iya, gitu ya. malah ini banyak kan teman-teman aku di Malang ya, gajinya tuh belum UMR Mas. Serius? UMR Malang aja berapa? 3 ya? 3. Iya, kurang aja. Cuma kurang. Iya. Parah sih. Padahal kerjaannya tuh menurut aku kerjaannya menurut aku tuh kalau misalkan mereka tuh mau merantau yang di sini ya, itu pasti bisa dapat lebih sih harusnya dengan kemampuan mereka. Gitu pastinya. Oh, tapi kalau misalkan dari segi kerjaan kayak gitu ya, antara di daerah, khususnya di Malang nih, dengan di Jakarta. Nah, kalau misalkan dari sisi tim nih,
Ya. Nah, kalau tim yang misalkan dari pengalaman temen lu gitu di Malang dengan yang di sini, selain dia berani ngoprek tuh ada apa lagi tuh Dok? Perbedaan-perbedaannya Dok tuh? Selain itu kadang sih lebih ke sifat apa ya? Kerjasama juga sama aja sih Sama Mas, aja, sebenarnya ya. ya. Cuman mungkin yang paling sering beda itu dari gaya ininya Mas, gaya apanya? Ya kayak codingnya juga sama sih, beda sama orang ya gaya coding ya. Iya tuh. Bisa dikatakan sebagai besar sih sama sih. Oh, sebagai besar sama ya berarti. Jadi sebenarnya kalau dari sisi tim itu nggak ada perbedaan lah. Nggak ada Dari perbedaan. sisi ilmu juga sebenarnya nggak ada perbedaan kalau Sama. di IT ya. Sama. Cuma memang perbedaannya dari sisi penjurusan pada saat kuliah dia harus dituntut A gitu. Jadi dia berarti nge-explore-nya itu di pas kerja dong. Bisa pas kerja, bisa pas magang, bisa juga pas dia lagi gabut sih Mas. Sebenarnya. Cuman kan gitu. kebanyakan kalau anak-anak kuliah nih kalau gabut main pasti kan. Iya, pasti lah. Nongkrong apa gitu. Sama kayak di video pertama kita kayak Iya, gitu dia Iya. nongkrong apa gitu. Orang Oke. teman-teman aku aja banyak yang nggak bisa ngoding sebenarnya. Jadi salah jurusan tuh jatuhnya. Ya emang kepaksa kayaknya Oh, Mas. kepaksa. Jadi kuliah udah masuk aja. Oh gitu. karena mungkin udah terlanjur berkecimpung Iya. juga mau keluar nanggung. Ya, Tapi dulu ya, ini Mas, biasanya sempet tuh dipakai. temen aku ada tuh dia masuk kan ya, cuma dia ngerasa nggak cocok tuh. Heeh. Dia ngeberanin daftar SBM, sekarang jadi dokter aja. Serius? Iya, temen aku dokter cewek. Oh. Ada dia nggak mau ngoding dia, terus akhirnya dia banding setir kan, jadi dokter sekarang dia semester berapa ya? Kan Mungkin itu banting, kalau pandangan gue banting setir yang apa ya? bagus lah. Bener, bagus kan? kan ya. Bener. Bahkan emang banting setir itu yang rezekinya dia. Iya, Iya, benar sih. Kan yang jadi masalah kalau banting setir itu bukan rezekinya dia malah bingung. Nah, mau iya. apa? Lanjutnya kemana? Terusnya mau gimana? Kan gitu jadi repot itu. Betul, betul, sih. betul sih, benar. menurut gua. Nah ini gue mau nanya lagi nih Dok. Nah misalkan nih di daerah selain dari opportunity-nya itu kecil, nah kira-kira misalkan kalau untuk eksplorasinya itu dia tetap buka softcode yang misalnya kayak Stack Overflow lah, atau dia cuma ngikutin ya literatur yang ada di kampus aja diikutin gitu, atau dia bener-bener ngoprek tapi sebenarnya nyari aman gitu. Terus orang Mas, kalau di tempat saya kebanyakan kopas malah. Kopas. Iya, kopas malah udah punya misalkan nih punya Mas Almas nih, udah aku Hmm. copy, aku ganti variabelnya apa. Oh, itu gitu. separah itu di tempat aku. Berarti Bahkan- jatuhnya bukan literatur pemerintah, berarti literatur teman. Iya, malah Apa itu udah temen buat kita ikutin Iya. ya. Kita mau Makanya dibantu. jadi sempat marah dulu pernah Hmm. teman aku ada yang ketahuan Mas. Ketahuan ngopi gimana? itu ngopi Sosok itu. Ah, Gokil. Mas Dian lagi, Ah. aduh tuh kena tuh. Lumayan tuh. Tapi kalau misalkan kan di pengalaman gua nih ya pas kuliah itu atau pas kerja ya sama juga sih ada memang Iya. yang kopi kayak gitu, tapi dia selain ngopi dia juga ngebaca lagi sebenarnya, Ya. ngebaca flow juga kan biar dia paham juga tuh software tuh arahnya kemana. Nah. Nah kalau ini pas udah ngopi dia ngebaca lagi nggak tuh? Agak, maksudnya dia cuma bilang aja nih, bisa terus udah tolong dari dong. Itu parah Mas. Yang jadi masalah di situ. Iya begitu Iya, Mas, iya, temen aku kan banyak kan yang aku kenal sana ya gitu. Jarang yang dia emang mau sengaja ngopi terus dipelajarin apa, dia tahu kan, dia juga pelajar. Kan enggak. Enggak. Iya. Tapi Ini aja, Mas. gimana? Ini aja pas waktu harusnya nih ya, menurut aku ya standar orang yang habis lulus kuliah tuh paling enggak dia bisa paham suatu framework atau apa ya, bisa Iya. coding lah. Temen aku natif semua kebanyakan Serius? natif, bener. Itu pun pakai template dari misalkan nih, kan kuliah pasti ada kayak materi-materinya kan ya. Di materinya itu di kampus aku kayak ada tutorialnya, misalkan bikin CRUD, terus bikin apa, Iya. foto dan sebagainya. Jadi sama dia tuh dikumpulin dari itu semua, di copy doang gitu. Oh gitu. Dia Gua nggak baru bikin tahu dari loh. nol lagi gitu. Gue baru tahu loh ternyata separah itu ya. Tapi terus terang di begitu. dunia kerja pas di sana gitu di Malang, maksudnya mereka kayak kan kalau di sini kita dituntut tuh ya buat skillful lah, dalam artian kita harus juga paham gak cuma ngoding. Iya. Kalau di sana di dunia kerja ya udah jalan-jalan aja atau tetap juga sama sih sebenarnya. Kalau misalkan di sono yang jurusan IT Mas, kerja bidang IT, nggak mau sih harus Mas. Cuma ada gitu yang masuk IT sih dikit sono. Oh. Karena orang-orangnya dari didikannya aja begitu, gitu Iya loh. sih. Udah malas gitu ya. Nah. Makanya orangnya pasti kalau nggak ke kerja yang lainnya nih, misalkan PNS lah, Iya, yang paling aman enak. tapi emang ini enak sih, sih PNS. enak. Itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya ya kalau buat ngoding gak banyak jadinya programmer-programmer di Betul. daerah ya.
Tapi yang gue tahu malah programmer di daerah tuh sebenarnya lebih keren daripada programmer di kota. Kalau yang niat. Kalau yang Kalau yang niat. Sebenarnya kalau masalah programmer ya mas, sebenarnya kalau di daerah tuh kalau misalkan orangnya tuh niat, misalkan dari keinginan sendiri nih, jago pasti mereka. Karena kan selain mereka tuh waktunya, mereka tuh bisa memanfaatkan waktu yang sedikit untuk melakukan hal yang bermanfaat mas. Iya. Karena dulu gue inget banget gue main di warnet. Itu hacker tuh dari Jember men. Oh iya. Ya kan? Dari situ Masih ada itu forum Jember hacker tuh kan. Iya. Pasti banyak mas. Iya. Nah, ini gue mau tahu nih. Rasa apa ya? Mungkin bisa di-sharing kali ya ke teman-teman yang belum berani ngerantau nih. Iya. Enaknya apa nih kerja di kota selain gajinya gede misalkan? Apa aja tuh? Rata-rata kan pandangan rantau itu, wah gue pengen kerja di kota itu mungkin dari sisi gaji apa Tapi banyak yang takut. Nah, Iya, banyak yang takut. Nah, banyak mungkin yang bisa takut sharing juga. gitu. Sebenarnya sih kalau mau ngerantau ya, yang pertama sih itu pastiin dulu nih mau kemana, harus jelas dulu. Gitu ya. Kalau udah jelas nih, kalau bisa pas waktu mau awal berangkat, yang selain kita harus sedia bekal ya, misalkan satu bulan ke depan nih, kan kita masih belum gajian nih, ya, misalkan buat pahit-pahitnya nih, kita nggak betah nih, mau wah enak nih sih, itu bisa ada uang berkabur lah istilahnya gitu. Terus yang terakhir nih, pastiin kalau perusahaannya itu bukan abal-abal mas, itu yang fatal. Soalnya meskipun kita kerja di tempat yang gede nih, cuman tempatnya itu abal-abal ya, kita juga nggak nyaman juga kan. Tapi kalau misalkan tempatnya itu udah pasti resmi dan sebagainya, meskipun gaji kita pas lah buat kehidupan sehari-hari itu, pasti lama-lama kita bisa eksplor lagi ya, bisa bisnis ini itu bisa gimana ya, adaptasi lah. Iya. Tapi teman-teman lu itu banyak dok yang takut merantau dok? Banyak. Biasanya karena apa tuh? Mungkin sih alasannya ya yang paling klasik sih, takut dia bingung ntar kosnya di mana, ntar jauh sama orang tua atau apa gitu. Oh serius? Iya, mas paling jauh merantaunya sih masih Jatiman mas, misalkan kalau saya kan Malang nih, mereka ke Surabaya kali ya, Sidoarjo. Yang itu pun kalau Sabtu Minggu balik mereka. Oh berarti kayak misalkan gue di Bogor, ya sekarang di Jakarta nih, yang gitu doang tuh. Memang gitu doang. Oh gitu, oke. Tapi seru juga ya kalau misalkan banyak programmer daerah yang berani ngerantau ke kota gitu, karena gue emang punya banyak juga teman-teman daerah dan mereka tuh sebenarnya kalau udah merantau itu total tuh fight kan. Nah tapi tetap gue baru tahu banyak juga yang takut dong. Banyak mas. Yang takut. Nah kalau misalkan nih menurut lo gimana tuh cara menanggulangi takut selain tadi tips-tips yang tadi lo tuh? Mungkin buat skill mereka ada misalkan selain dia udah siap nih dari mulai kontrakan, dari mulai mental, tapi dia nggak berani nih ngoding nih. Kayak gue takut nih kalah saing sama programmer kota misalkan. Nah itu gimana tuh kalau dari lu tuh? Kalau menurut aku sih yang utama mas ya sebenarnya dari niat mas. Udah kalau misalkan di hati kita nih, wah gua harus bisa nih, harus bisa. Misalkan punya keinginan mau merubah nasib lah, yang paling gampang ya merubah nasib, sukses lah di sini. Pasti cara itu ada aja mas. Iya sih. Mau gimana pun juga, misalkan kita mau ke A, ada banyak cara ke A. Tapi kalau kita udah niat, pasti meskipun ada jalan terjal, jembatan putus, pasti kita tetap aja harus ke A gitu. Pasti gitu. Tapi memang susah juga sih ngebangun motivasi yang kayak gitu ya. Betul. Tapi gue mau nanya nih, gue penasaran nih, biasanya yang takut itu yang kehidupannya tuh udah enak di rumah atau emang yang udah semua itu global ada kesadaran takut, mau yang dia dulunya susah dia masih takut, atau kan biasanya kalau yang berani ngerantau tuh yang pengen berubah nasib nih. Nah ini apa bener nih kalau yang takut tuh sebenarnya yang udah kehidupan tuh udah enak tuh? Itu gue belum tahu tuh. Kebanyakan sih iya mas. Dia udah nyaman di rumah. Mungkin bisa dibilang dia nunggu warisan kali mas. Aja anda warisan kemana-mana lagi gitu aja. Buat yang menunggu warisan, anda kampret lah. Ada pikiran juga mungkin gini ya, gue di daerah di rumah sendiri udah enak apa segala gimana mesti udah ada gitu kan. Ketika gue ngerantau gue mesti mikirin gue makan gimana atau gimana, mungkin dari situ mungkin mikirnya malas juga. Pasti mas. Apa gue nyusahin diri gue sendiri ya, orang udah sekarang udah enak ngapain susah. Iya sih benar. Dulu cuma sekali susah ngapain deh. Oh berarti orang ada tuh? Ada. Sekiranya ya cukup lah sehari-hari. Bedanya saya mas, saya susah. Kuliah aja motor saya itu tuh pegang tuh. Rumah ke kampus. Bukan Mio Kaleng. Bukan. Sejaman mas, udah sejam 45 menitan lah. Kampus ke itu tuh rumah.
Tapi gini, pada saat lu ngerantau nih, pasti kan ada polemik lah di keluarga. Iya. Itu nyokap, bokap pasti ada aja. Yang paling ini sih biasanya yang paling polemik banget ketika lu pengen pergi itu siapa sih di antara Iya, Ibu mah, ibu aku tuh gini Mas istilahnya kan Iya, dulu iya. kan ingat tuh waktu aku interview kan ya tuh Iya. tes sama interview barengan hari itu selesainya kalau nggak salah jam 11-an tuh. Iya. Kebetulan pas 11 malam itu sekalian diumumin nih kalau misalkan aku keterima terus dibilangin maksimal bisa ke Jakarta kapan. Saya bilang kayaknya saya cepatnya bisa deh Mas. Disuruh tuh ya udah maksimal Senin ya gitu. Dibilanginnya hari Sabtu. Di situ tuh yang awalnya ibu aku tuh kan lihat tuh kalau aku lagi tes ini kan tes. Tapi tahu nyokap lu tes buat di Jakarta? Tahu dia aku bilangin tahu, aku iya. lagi tes itu kan terus pas waktu istirahat aku bilangin aku tes buat di Jakarta gitu kan. Terus habis tes itu aku bilang tuh jam 11 malam gua aku terima. Oh yang benar gitu terus kacau lah. Ini oh ya Biasa. iya tiba-tiba diem aja tuh ya udah nggak apa-apa ngomong masih muda kan bapakku juga sama tuh Mas ngomong. Iya. Awalnya tapi. Iya bapakku lah biarin dia nggak mandiri gini kan udah tuh setengah 12 aku belum tidur tuh aku masih rebahan lah setengah 12 tiba aku masuk kamar ya tidur aku ke Jakarta. Serius? Nadanya tuh udah beda Nanya apa ya? Kayak dibikin galau gitu. iya ya ini mau ke Jakarta. Nah, tapi gimana? Udah aku nggak apa-apa gue ini kan. Udah tuh Mas, kondisi itu dia berhari-hari nanya dulu. Ya, ini iya sampai akhirnya hari kan banget hari Senin ya. Sampai akhirnya Senin pagi tuh dia udah gak nanya. Itu interview hari Berarti berapa hari tuh Dok, interview? Interviewnya hari ini Mas, Sabtu kalau Jumat pokoknya. Sabtu. Iya, jadi langsung Sabtu ya? cepet soalnya katanya lagi Butuh ada jam. iya aja. Oh berarti itu Gitu. 2 hari 3 hari tuh nyokap tuh masih nanyain tuh. Masih Yakin tuh, nanya, buat setiap meyakinkan ketemu lagi tuh. nanya, setiap ketemu nanya kan ibu aku kan kerja tuh. Jadi pagi mau berangkat aku kan salim dan nanya, terus pulang nanya gitu. Itu padahal kalau di rumah dimarahin mulu. Korea dulu. Pulang kan Ketika kerja kita pengen apa? pergi, Iya. galau. Keluar apa gitu kan. Iya dulu. Sudah aku mau cabut diomelin juga. Emang yakin mau ya? Iya sih, bener sih. Sempat dulu Mas pas awal-awal di sini tuh si ibu aku ini suka kan sering telepon kan ya. Iya. Dia bilang udah kalau nggak kerasan nggak betah pulang aja nggak apa-apa. Bilang aja ntar ibu transfer uangnya buat pulang. Jadi kayak dibikin nyerah Iya sebenarnya. dibikin bukan malah ini udah gini aja nggak apa-apa pulang aja. Gitu. Terus lama aku nggak pernah komplain kan. Iya. Emang betah mana? Betah lah. Gitu. Oh ya udahlah ini gitu. Lama-lama pasrah Mas. Itu berapa lama tuh pas bilang betah? Dari start nyokap, yaudah pulang aja kalau nggak betah nih. Terus Sebulanan rantau. iya. Sebulan merantau. Itu pun juga nggak gampang, kadang sengaja aku cuekin Mas lagi ngecek dulu kan, gitu kan. Aku cuekin biar kelihatan sibuk kan. Gitu ya. Biasa aja. Soalnya kalau misalkan aku pas respon kan dikirain, wah ngapain main handphone dulu nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya itu aja. Tapi bedanya gini, kalau misalkan memang sih kalau orang tua agak susah sih. Kalau di rumah dimarahin nih, tapi kalau misalkan pas pergi nih, sesuai dengan pengalamannya Rido nih, pasti orang tua tuh bakal khawatir. Itu udah naluri banget soalnya. Iya, itu udah yang memang akan terjadi gitu. Apalagi anak yang bisa ayang mungkin. Pastinya kalau misalkan pergi di rumah tuh kayak hati tuh khawatir tuh, was-was tuh. Itu udah pasti banget. Nah, ini gue mau pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya seru nih. Perbedaan pada saat lu kerja di Malang dengan lu kerja sekarang di Jakarta di lingkungan tetangga. Asik. Aduh. Itu gimana tuh? Biasanya kan ada pride khusus. Iya dong. Jangan kan tetangga saudara aku sendiri aja kayak aku sekarang beda Mas. Serius? Itu aku sekarang Gimana? harus pulang aja Coba. dari tetangga ya. Nah itu tuh sebenarnya ya sebelum aku kerja ya biasa aja ketemu aku biasa aja orang. Aku lewat aja kan ya karena aku nyapa Mas. Iya. Atau apa gitu kan. Diem aja. Oh ya orang lama-lama udah aku cuekin aja kan sampai orangnya tuh menggoda ibu aku. Si Rido kalau lewat kok gimana sih? Saya bilang ke ibu aku, orang aku setiap bilang didiemin aja bu, ngapain bilang kan ya? Habis itu tuh aku, apa ibu aku kayaknya ibu aku kan suka gitu kalau tanyain si Rido kemana? Kerja di Jakarta gini Pak. Jadi kebanggaan nih. Iya, terus setiap orang nanya-nanya kan, Rido kemana? Karena ini terus pas lagi aku balik tuh, lagi beli bakso Mas di rumah. Itu pas pulang ke sana nih. Iya, Oh, pas iya. kebetulan pas itu siang-siang sih.
Kan aku mikirnya, ya kalau siang-siang pasti berarti itu semua dong aman Iya. ya. Keluar lah aku titik. Waduh. Oh, udah rame. Iya, nah, sampai satu doang nih. Terus dua, dulu udah balik ya kan? Kapan balik? Kemarin Bu. Terus ada lagi satu nyamper tuh. Waduh, anak Jakarta balik. Jadi pride. Iya, lo gimana di sana? Wah, biasa aja Bu. Gitu. Gak ada yang ngomong gini, oh Wesugi tuh. Beneran. Belum. Tiba-tiba rumah renov aja gitu. Amin. Belum Messi ya. Ajar lagi. Nah kalau tadi kan tuh tetangga nih, tadi yang lu bilang kan saudara beda nih, beda Iya. gimana tuh Dok? Iya. Terus terang aja Mas, dulu saudara aku tuh bodo amat ke aku Mas. Serius. Mulai aku SMK aja kayak mau sekolah atau enggak, mau kuliah atau enggak, bodo amat. Dan aku udah kerja, tanya-nanyain mulu lagi. Apa nih lo? Karena apa ini dokumen kesini? Oh gitu. Udah ini masa lupa sama ini? Oh. Nyesal dah. Anda sebagai saudara dan sebagai tetangga harus paham ya. Kacau lah itu. Menyesal. Menyesal. Tapi ada ini Dok, ada tetangga yang ngejodoh-jodohin nggak tuh Dok? Nah, biasanya kan kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Ketika misalkan nih anaknya misalkan si bapak si A nih lagi ngerantau ke Jakarta, nanti tetangga ini nih punya anak gadis nih. Biasanya kan tanpa sepengetahuan kamu di sini kan siapa tahu nih tetangga kamu sama ibu kamu di sana kan. Udah kontek-kontek kan. Udah mana tuh? Nanti kalau anak ibu pulang nih ini nih. Iya. Kira-kira ada nggak tuh kayak gitu? Untungnya sih Mas ya, di tempat aku tuh musim-musim bocil Mas. Oh, masih bawa gitu. Paling gede biasanya sih anak SMA. Cuman gitu dia masih sementara adik aku lah. Iya. Ibu aku tuh mikirnya wah gak mungkin sama si Indo nih, gak Kecil mungkin nih. Cuma nih gara-gara si ibu aku tuh tahu teman-teman aku yang sepantaran nih kayak teman aku Iya. SD, SMP itu udah pada nikah rata-rata. Udah tuh kalau habis udah pulang kapan? Itu mulu. Ditodongnya bukan ditodong kayak ditanya kerjaan gimana kerjaan kamu lancar Iya. kapan kamu nikah gitu. Gitu. Oh gitu. Oke. Tapi seru juga sih pengalaman lu Do ya, merantau ya. Alhamdulillah. Tapi kalau gue boleh tahu, patut nggak nih buat temen-temen yang sekarang masih skripsi atau misalkan anak SMK lah itu merantau. Contohnya misalkan anak SMK nih, biasanya kan pandangannya kalau di kota itu ditentuin dengan grade, sarjana atau magister lah. Nah anak SMK menurut lu kalau dia punya jiwa bonek lah, nekat dari ngerantau, perlu nggak tuh Dok? Kalau saya saranin sih sangat perlu Mas. Perlu. Wajib itu. Soalnya selama gimana ya, kita tuh mikirnya jangan takut entar kenapa di sana gimana ya terus entar kalau di sono ngapain gimana. Intinya gini, selama kita punya keinginan, sama kita usia masih muda ya masih belum nikah lah istilahnya itu udah terabas aja jalan apa-apa, terabas aja. Dan kita tahu rasanya juga, tahu nggak penasaran lah Mas istilahnya gitu. Daripada ntar gimana ya udah kita nggak mau kan ambil kesempatan terus kita maksain dari sono tahu-tahu kita udah tua tuh terus kita ketemu teman kita yang berani gitu tidak nyesel Mas. Iya sih. Mesti kalau pasti nyesel belakangan ya. Iya kenapa nggak gitu kenapa nggak gitu pasti Mas. Tapi buat nanti nih misalkan anak SMK ada yang lulus dia bingung terus dia ngeliat video ini nih, menurut lo skill itu nomor 1 atau grade nomor 1 di Jakarta? Di Jakarta Skill Mas. Skill ya. Sekarang teman-teman aku aja yang kuliahan aja ya skillnya menurut aku masih biasa aja Mas. Malah ada tuh tempat anak magang di kantor aku Mas. Jago lumayan dia daripada teman aku di ini kampus. Dia masih magang SMK lagi. Iya, malah masih grade-nya kecil kan, cuma skillnya lumayan lah gitu. Jadi intinya jangan ini ya kecil hati lah. Kan juga menjamin juga. Iya. Soalnya kalau di IT nggak peduliin mau lulusan apa aja, SMA, SMP, SD nggak masalah. Yang penting lu jago gitu aja. Iya sih benar. Tapi memang sesuai dengan pengalaman ya. Kalau untuk perusahaan gede ada memang di Jakarta perusahaan-perusahaan gede yang nanyain masih lulusnya dan mesti lihat grade sama titel gitu kan. Tapi kalau untuk yang startup tapi startupnya itu udah stable, nah dia biasanya nggak ngeliat tuh grade, dia bisa ngeliat kayak lu bisa apa, itu yang penting kan Dok. Pasti. Gitu. Selama lu bisa berguna buat perusahaan, selama lu bisa membantu perusahaan dan lu juga bisa fight, itu gue yakin sih perusahaan-perusahaan yang startup itu pasti bakal nerima gitu. Pasti itu Mas. Nah kira-kira nih Dok, ini mungkin pembahasan kita seru nih sebenarnya nih. Cuman gue pengen tahu nih pesan-pesannya nih buat anak-anak yang nanti pengen ngerantau.
Itu mungkin ada kalimat-kalimat asik gak yang bisa bikin teman-teman kita nih yang khususnya di daerah itu berani ngerantau ke Jakarta gitu loh. Intinya sih satu sih. Kalau masih muda ngapain takut? Iya. Selama nggak ngelawan gimana ya, nggak ngelawan ini orang tua, Iya. terus nggak menuju jalan yang sesat, itu nggak masalah mas menurut aku. Iya, terobos aja udah. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya betul. Lebih baik nih kita gagal di usia muda daripada kita menyesal di usia tua. Iya betul. Betul kan tuh kan? Nah terus jadi pot TikTok bener. Ngampret terus. Soalnya pengalaman harganya mahal. Betul. Jangan kita berpatokan dari pengalaman kata si ini di sana nggak enak, kata si ini kata-kata doang. Iya. Jadi kita nggak tahu rasanya sebenarnya gitu mas. Jangan bahas pesan kosong lah intinya gitu Betul. sih. Tapi sebenarnya kan juga kalau misalkan lu ngerantau, kalau lu kenal temen mesti ada komunitas kan tuh. Kayak lu ada komunitas ya kan sebenarnya, maksudnya teman-teman rantau dari lu Malang. Ada pasti ada itu. Iya. Ada. Nah mungkin buat teman-teman yang khusus di Malang nih, jangan takut lah kalau misalkan mau ngerantau ke Jakarta nih bisa hubungi Mas Rido nih. Jadi bisa dinaungi dan juga bisa diberikan mentor-mentornya dari Mas Rido biar kalian tuh nggak perlu takut buat ngerantau gitu. Oke mungkin itu aja kali ya pembahasan dari kita ya. Cukup seru sih memang. Buat kalian dari teman-teman Baptek, jangan takut buat merantau berkata Mas Rido. Iya. Jangan sia-siakan masa muda, lebih baik gagal di usia muda daripada menyesal di usia tua. Oke, thank you. Selamat, mantap.